Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini, saudara, ledakan dahsyat akibat petasan menewaskan 1 orang dan 2 luka-luka serta 2 rumah hancur di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada 11 Maret yang lalu. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka berinisial MM dan H, warga asal Probolinggo, selaku pemasok bahan baku petasan. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam oleh Kepolisian Resort Kota Batu terkait dengan ledakan dahsyat menghancurkan 2 rumah, menewaskan Ahmad Hasan Rifai, pemuda asal Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Polisi akhirnya menangkap 2 pemuda kakak beradik selaku pemasok bahan baku petasan. 2 pemuda kakak beradik asal Probolinggo tersebut berinisial MM dan HH. Kedua kakak beradik ditangkap jajaran Satreskrim Polres Batu di kediamannya di Probolinggo. Kapolres Batu AKBP Oscar Samsyudin mengatakan bahwa MM dan HH merupakan warga Probolinggo. Mereka ditangkap setelah dilakukan penyelidikan mendalam dan terbukti selaku pemasok bahan baku petasan terhadap korban ledakan di Kasembon, Kabupaten Malang. Dari hasil penangkapan kedua tersangka MM dan HH, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 20 kg serbuk aluminium powder mesiu dan booster kelengkeng atau bahan petasan serta sebuah timbangan. Untuk ini operasi memang pas kebetulan berdekatan sehingga kita jadikan satu ya. Jadi pada saat kejadian yang terjadi di Kasembon tentang mercon ya, adanya mercon itu kita lakukan pengembangan sesuai dengan hasil olah TKP yang dilaksanakan oleh dari Reskrim, kemudian didukung dengan hasil dari lapor dan dari tim Jibom. Jadi kita kembangkan sesuai dengan barang bukti handphone yang kita temukan di TKP. Kita kembangkan dari hasil pembelian bahan-bahan yang digunakan itu melalui online. Selanjutnya mengarah ke satu tempat di Probolinggo ya. Kemudian kita lakukan penangkapan, alhamdulillah berhasil. Dari tim dari Reskrim Polres Batu mengamankan 2 orang yang diduga menjual bahan baku petasan tersebut.
Sementara di hadapan petugas, tersangka mengaku jika jualan bahan baku petasan ini ketika jelang lebaran saja dan penjualannya kebanyakan lewat online, serta bahan baku petasan yang dijual dia dapat dari salah satu perusahaan. Samsul, Mahsun, Probolinggo. Sudah lama menjual obat petasan itu? Kalau saya tukang packing, yang kan adik saya. Oh, jadi Mas sendiri sebagai paket atau pemasok obat? Paket. Anunya mentahannya Mas, bukan obatnya. Oh, bahannya ya. Berupa apa itu Mas? Simbol. Kalau puasa aja yang Kesana. jualannya. Nggak bikin juga di sana? Ya paling kalau bikin kayak ada lebaran gitu. Sampean sendirian atau berdua? Sama adik. Adik. Kalau yang di Kasembon itu udah beli berapa kali? Kurang paham Mas, saya ngirim Mas. Yang orderan adik saya. Penangkapan dua orang tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan sesuai dengan hasil dari olah TKP yang telah dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Batu dan didukung hasil Lab 4 dan tim penjinak bom. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Yusi Purwanto menjelaskan tersangka menjual bahan petasan tersebut secara terpisah. Sebagian bahan petasan ada yang sudah dirakit di Probolinggo dan sebagian juga ada yang dirakit di Kasembon. Kemudian oleh korban dirakit dengan belajar merakit petasan dari YouTube. Bisa terus sebagian dirakit di Probolinggo, sebagian dirakit di Kasembon kemarin yang kurang tepat mungkin Lama tahun sebelumnya juga kayak gini yang di Kasembon. Iya, iya betul. Sudah berapa tahun? Sekitar 3 tahun ini. Jadi setiap menjelang Ramadan membuat. Dan yang dijual tersangka ini bagian dari campuran petasan atau Campuran. Namanya poster kelengkeng. oh poster. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka pemasok bahan baku petasan MM dan HH akan dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana paling lama seumur hidup. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, jihad ekonomi harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan juga sistematik. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI saat membuka kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dalam agenda itu pula berlangsung peneguhan pemimpin wilayah Muhammadiyah dan juga peluncuran belasan buku karya penulis-penulis Muhammadiyah, termasuk mereka yang berasal dari daerah. Majelis Pendayagunaan Wakaf. Jihad ekonomi harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematik. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI saat membuka kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam agenda tersebut, berlangsung peneguhan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan peluncuran belasan buku karya penulis-penulis Muhammadiyah, termasuk mereka yang berasal dari daerah-daerah. Dalam kajian tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang menghadirkan pembicara handal yang sesuai dengan tema, yakni membangkitkan jihad ekonomi. Ada Ketua Umum Kadin dan Ketua ASEAN Business Advisory Council BAC Muhammad Arsyad Rashid PM, founder Lembaga Ekonomi Umat Sutrisno Lukito, ekonom dan staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Dr. Arif Budimanta SMSI, serta sederet tokoh lainnya. Lebih lanjut, Haidar mengapresiasi PWM Jatim dan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mempelopori kajian dalam aspek jihad ekonomi. Jihad aspek ini memang menjadi salah satu putusan dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 2015 lalu dan terus dikembangkan. Misalnya saja dengan melangsungkan forum dan embrio pada gerakan Saudagar Muhammadiyah dan revitalisasi amal usaha ekonomi yang sudah dirintis di daerah-daerah, kemudian dibuat networking dan bisa terintegrasi.
Adapun untuk bisa menjalankan jihad ekonomi yang baik, Haidar menegaskan perlu adanya reorientasi pada beberapa hal. Pertama, yakni pada aspek teologis yang mendorong masyarakat muslim untuk juga memberikan perhatiannya pada dunia. Dengan begitu, umat muslim bisa memiliki ekonomi yang baik dan bisa memberikan sebagiannya kepada yang berhak melalui zakat maupun infak sedekah. Kedua, yakni reorientasi strategi gerakan. Kemudian juga akselerasi praksis, di mana modal yang sudah dibangun seperti UMKM atau usaha mulai dinaikkan kelasnya, termasuk unit bisnis di amal usaha yang harus lebih dikapitalisasi. Dengan 3 hal tersebut diharapkan jihad ekonomi Muhammadiyah bisa bangkit dan berlangsung dengan baik. Di depan dalam kaitannya dengan pendidikan, kita juga sudah leading di sektor kesehatan, dan itu bisa dilihat kontribusi Muhammadiyah pada waktu mengalami pandemi COVID-19 kali 19, Muhammadiyah salah satu organisasi yang paling menonjol untuk ambil bagian. Juga dalam bidang kebencanaan, bukan hanya bicara di tingkat nasional, tapi kebencanaan MDMC Muhammadiyah itu satu-satunya organisasi kebencanaan di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat internasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, menilai tema yang diusung cukup menyengat dan bisa menjadi tantangan yang bagus, apalagi sudah ada sederet tokoh yang berkompeten pada aspek ekonomi. Menurutnya, Muhammadiyah sudah leading di aspek pendidikan dan kesehatan. Salah satu buktinya yakni saat menghadapi pandemi COVID-19 lalu, bagaimana Muhammadiyah sangat menonjol dalam kontribusi mengatasinya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan masih banyak informasi menarik seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin pasti. Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agri News dan masuk informasi seputar bulan Ramadan. Saudara, sekelompok bocil di Kota Malang punya cara tersendiri untuk ngabuburit. Selain bersenang-senang sambil ngabuburit, juga menyehatkan karena berolahraga. Sekelompok bocil di Kota Malang menggelar ngabuburit sehat ala komunitas Pushbike Kota Malang. Ngabuburit sambil berlatih ketangkasan berolahraga Pushbike, komunitas eksbisi Pushbike Kota Malang menggelar latihan rutin selama Ramadan. Sepanjang Ramadan, latihan digelar lebih siang.
dengan tujuan agar anak-anak bisa beraktivitas fisik sembari melipur lapar dan dahaga selama puasa. Dengan berolahraga, anak-anak juga bisa teralihkan pikiran untuk batal puasa. Sementara dari sisi anak-anak mengaku senang mengikuti ngabuburit ala ekspedisi Pushbike Malang. Selain berkumpul bersama teman, juga membantunya untuk fokus berpuasa. Kalau kita itu biasanya di momen Ramadan ya, biasanya kita latihan akan bergeser agak lebih siang ya kan, karena di akhir latihan kita akan adakan momen untuk ngabuburit, ngabuburit bersama. Di akhir ngabuburit kita akan berbuka bersama, biasanya seperti itu. Jadi rata-rata habis latihan ngabuburit seperti itu. Dan pastinya di bulan Ramadan anak-anak untuk secara tidak langsung akan mengalihkan perhatian. Jadi nggak kerasa kalau udah waktunya berbuka seperti itu, karena juga menstimulasi anak-anak juga. Kedepannya anak-anak akan dibina untuk pemusatan sport scene sesuai dengan minat dan bakat masing-masing peserta. Juga diarahkan untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Latihan ini. Kenapa, Farid? Karena seru. Serunya apa sih? Serunya lari-lari. Lari-lari. Kamu umur berapa? Umur 8. Umur 8. Oh. Kenapa? Sebab semua seperti gampang. Seperti gampang. Tapi kan pakai pengaman ya. Ya, jadi aman ya. Sulit nggak sih main gini? Tidak. Kenapa nggak sulit? Karena cuma lari doang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Saudara, Malang tidak hanya dikenal dengan wisata alamnya, namun juga wisata edukasi seperti museum. Salah satunya yakni Museum Zoologi Frater Vianney Malang yang memiliki 12.000 koleksi satwa, mulai dari hewan laut vertebrata hingga mamalia vertebrata. Museum Zoologi Frater Vianney adalah museum khusus yang mengoleksi hewan-hewan darat dan laut, mulai dari reptil, cangkang kerang, penyu, dan lain sebagainya. Museum ini sudah memiliki sekitar 12.000 koleksi spesies. Di museum ini, Anda bakal menjumpai reptil yang sudah diawetkan. Reptil ini menjadi salah satu benda koleksi dari Vianney dan juga diwariskan untuk dipajang dalam Museum Zoologi Frater Vianney. Ada beberapa hewan reptil yang diawetkan di museum ini, salah satunya yaitu ular berbisa yang disebut dengan Vipera russelli yang hanya bisa ditemukan di Pulau Flores. Di museum ini Anda juga bisa menemukan beberapa hewan yang sudah diawetkan seperti musang, penyu, macan, dan masih banyak lainnya. Hewan tersebut diawetkan dan dipajang di area Museum Zoologi Frater Vianney. Kalau untuk koleksi sebenarnya yang diambil dari luar itu ada. Kayak ular itu ada beberapa yang diambil juga dari Afrika, dari Kenya. Nah terus ada beberapa hewan mamalia yang tadi di dalam etalase juga ada beberapa yang diambil dari Belanda, terus Amerika, seperti itu. Nah terus kayak telur unta tadi juga. Nah itu juga beliau almarhum pendirinya juga ambil dari luar. Seperti itu. Untuk koleksi-koleksi sebenarnya sudah lama sih, dari tahun 90-an itu. Nah, itu kayak ular-ular itu kan dari tahun 1990. Nah, itu sudah ada di sini. Nah, itu ada tahun-tahunnya, nanti teman-teman bisa update sendiri tahun-tahun pengawetan. Jadi kalau ditanyakan paling lama koleksi yang ada di sini ya sebenarnya karena almarhum lebih senang dengan ular, ya bisa saya katakan ular-ular itu yang paling lama. Bukan sekedar reptil, cangkang kerang, dan juga hewan kupu serta musang saja. Namun di sini Anda juga bisa melihat koleksi gigi hewan yang sangat panjang. Gigi-gigi tersebut dipamerkan di atas kaca transparan sehingga bisa dilihat dengan mudah oleh pengunjung. Berbagai gigi yang dipamerkan di sini antara lain yaitu taring babi, buaya, duyung, dan masih banyak yang lainnya. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan.
Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan hadir kembali dengan informasi-informasi menarik seputar Malang Raya. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Dan Anda kembali menyaksikan Agro News hari ini. Saudara, DPRD Kota Batu akan melakukan cross-check terhadap LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022 yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai dalam rapat paripurna bersama anggota DPRD Kota Batu. Hal ini dikarenakan ada penyampaian data yang masih diragukan oleh wakil rakyat tersebut. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi setelah menyampaikan LKPJ ini, Dewan akan mendalami data tersebut dengan fakta. Pasalnya Dewan menemukan ada hal yang kurang sesuai, yakni dari sektor pendapatan asli daerah PAD Kota Batu tahun 2022. Dirinya menjelaskan dari hasil penyampaian tersebut realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Batu mencapai sekitar 105,06%. Berarti terdapat 200 miliar tercapai. Padahal PAD sekarang masih di kisaran 160-an miliar. Asmadi menjelaskan temuan ini tentu menarik perhatian bagi DPRD Kota Batu. Untuk itu Dewan akan melakukan konfirmasi capaian di forum pembahasan. Dengan perkiraan penyelesaian 6 hari ke depan, untuk mekanismenya tim Badan Anggaran akan melakukan konfirmasi ke tim anggaran pemerintah daerah. Pihaknya juga menerangkan bukan hanya kesesuaian anggaran saja yang dikonfirmasi, melainkan capaian indikator strategis juga akan dicek ulang. Dalam rapat paripurna tersebut disebutkan capaian penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Kota Batu adalah 44%, di mana yang menjadi pertanyaan apakah penyebab capaian PMKS tersebut hanya 44%, apakah karena faktor pengangguran atau yang lain. Maka nantinya hal ini DPRD Kota Batu akan mengecek ulang semuanya. Dewan mensikapi dengan adanya 10 sasaran yang disampaikan, itu perlu mendalami lagi. Karena kalau kita melihat sekilas itu ada data dan fakta yang tidak sesuai, makanya perlu nanti kita bangga nanti akan bahas itu semua. Itu kan tadi hanya penyampaian awal. Loh, ternyata data itu nggak podo dengan kenyataannya ada. Kita kan juga ada parameter. Lah parameter ini nanti akan kita sandingkan, bahkan nanti akan kita keluarkan dalam bentuk rekomendasi seperti itu nanti setelah pembahasan LKPJ.
Data dan fakta yang tidak sesuai yang seperti apa, Pak? Nah, seperti pajak. Pajak 100 berapa tadi? PAD. Oh, PAD 100 berapa itu? Berarti 106. Kan 106. Padahal belum. Nah, itu termasuk contoh-contoh yang perlu kita kritisi, kita lihat lagi data yang dari eksekutif dengan data yang dari DPRD nanti kita sandingkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu sebanyak 400 orang pelaku industri pariwisata, tour guide, serta travel guide pada tahun 2023 ini ditargetkan bersertifikasi. Hal itu sebagaimana diharapkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif As-Siddiq. Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan di Kecamatan Bumiaji yang menyebar pada Bapak senior kita, Bapak Susito Herawan, sampaikan. Diterangkannya, jika target atau para pelaku wisata sudah memiliki sertifikat, maka nantinya akan didorong untuk mempromosikan 11 pariwisata Kota Batu yang telah di-launching. Oleh karena itu, untuk sertifikasi bagi pelaku wisata itu sudah menjadi komitmen Disparta. Dengan tour guide yang sudah bersertifikat, maka akan mudah untuk mendorongnya, di mana mereka mendampingi wisatawan dan diharapkan selalu menyampaikan promosi wisata. Saat mereka bertemu wisatawan pun, selalu menyampaikan potensi-potensi yang ada, objek wisata, kuliner, aircraft, dan itu sudah menjadi komitmen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan konsep kerjasama dengan Kemenparekraf maupun lembaga sertifikasi, khususnya di Jawa Timur. Dengan bersurat diupayakan makin sering diadakan kegiatan sertifikasi, khususnya bagi pelaku wisata di Kota Batu. Arif As-Siddiq menjelaskan bahwa hal ini merupakan komitmen dari Disparta untuk memajukan pariwisata di Kota Batu, serta sertifikasi ini sendiri dianggarkan dari kementerian. Jadi tentu kita akan konsepnya kita kerjasama dengan Kemenparekraf ya, maupun lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia ya, khususnya di Jawa Timur. Itu kita sampaikan melalui komunikasi, kita bersurat, juga hal yang kita upayakan agar supaya makin sering dan makin banyak diadakan kegiatan sertifikasi khususnya bagi pelaku wisata itu. Ya, kan kita itu ada LSP ya, lembaga sertifikasi. Itu banyak lembaga yang membantu Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan sertifikasi itu. Anggaran dari kementerian. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Saudara, beredar sebuah unggahan video di YouTube yang mengklaim bahwa demonstrasi yang dilakukan sekelompok mahasiswa guna menolak Perpu Cipta Kerja pada 20 Maret yang lalu berhasil merobohkan Istana Negara. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah unggahan video di YouTube yang mengklaim bahwa demonstrasi yang dilakukan sekelompok mahasiswa guna menolak Perpu Cipta Kerja pada 20 Maret 2023 lalu berhasil merobohkan Istana Negara. Aktivis milenial Indonesia, kita pastikan bahwa kita masih satu tujuan sama-sama. Kita satu tujuan sama-sama bahwa kita ingin membersihkan KPK dari oknum-oknum yang hanya tidak penting. Sobat News, apakah video tersebut benar? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada 26 Maret lalu yang mengutip situs turnbackhoax.id, faktanya klaim tersebut merupakan disinformasi. Cuplikan-cuplikan video yang termuat pada unggahan video tersebut adalah gabungan dari beberapa peristiwa demonstrasi yang berbeda, yaitu milik video ukilzone.com dengan judul Demo Mahasiswa Tolak Perpu Ciptaker di depan gedung DPR, bertahan hingga maghrib.
yang diunggah pada 20 Maret 2023 dan artikel dari fifa.co.id dengan judul Strategi Polisi Agar Demo Setahun Jokowi Ma'ruf Tak Berakhir Ricuh yang diunggah pada 20 Oktober 2020. Kemudian diketahui pula demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa guna menolak Perpu Ciptaker pada 20 Maret lalu hanya dilakukan di depan gedung DPR RI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto dan bukan di depan Istana Negara. Dapat disimpulkan bahwa klaim pada video yang beredar tersebut adalah informasi yang menyesatkan. What? Bro, what are you talking about, man? Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan berikut pemirsa kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG kelas 2 Klimatologi Kota Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agro News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.